Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Terkhusus malam ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat, nikmat taufik dan nikmat hidayah, sehingga alhamdulillah melalui nikmat-nikmat tersebut kita bisa malam ini bersilaturahmi sambil kita berzikir kepada Allah, sambil kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal ibadah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan sedikit mengkaji ataupun membahas salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban tersebut? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa yuqimunas shalah, termasuk daripada kewajiban ataupun ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka disebut di dalam Al-Quran yuqimunas shalah, mendirikan daripada kewajiban sholat 5 waktu. Maka iqamatus shalah, mendirikan sholat, itu disebutkan ataupun dimaknai oleh para ulama bukan hanya kita ngawikan sholat 5 waktu, akan tetapi lebih daripada itu. Maksud daripada iqamatus shalah adalah kita dianjurkan ataupun kita diwajibkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka makna daripada mendirikan sholat adalah sholat yang kita lakukan haruslah kita sesuaikan dengan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat, salah satu yang diajarkan oleh Nabi ketika beliau melakukan sholat, dan ini adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Ketika kita sholat, maka diwajibkan kita untuk melakukan salah satu rukun yang namanya tumakninah. Kita wajib ketika sholat, baik sholatnya itu sholat wajib ataupun sholatnya itu sholat sunnah, di dalam pelaksanaan sholat kita wajib melakukan daripada tumakninah. Apa makna ataupun apa maksud daripada tumakninah? Tumakninah itu pertama diwajibkan ketika kita ruku, yang kedua ketika kita i'tidal, yang ketiga ketika kita sujud, dan yang keempat adalah ketika kita duduk di antara dua sujud. Kenapa tumakninah ini hanya wajib kita lakukan di 4 rukun ini? Cuma ruku, i'tidal, sujud sama duduk di antara 2 sujud
tidak diwajibkan di rukun-rukun lain seperti di saat kita berdiri ataupun di saat kita melakukan daripada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, karena di 4 rukun ini kita sebenarnya tidak diwajibkan sama sekali untuk membaca apapun. Jadi ketika kita ruku, yang wajib itu kita nundukkan badan sekiranya telapak tangan kita bisa menyentuh daripada kedua lutut. Apa yang wajib dibaca ketika kita ruku? Jawabannya tidak kati kewajibannya. Artinya bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih kita ulangi 3 kali itu sebatas bacaan sunnah. Kemudian itu juga ketika i'tidal. I'tidal itu adalah kita kembali ke posisi semula sebelum kita melakukan ruku. Pas kita sebelum ruku kita berdiri, maka yang namanya i'tidal dari ruku kita balik tegak sempurna. Itu namanya i'tidal. Apa yang wajib untuk kita baca ketika i'tidal? Sama, tidak kati kewajiban. Jadi bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du, itu bukan bacaan wajib, akan tetapi sebatas bacaan sunnah. Itu juga ketika sujud, bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu sifatnya sunnah. Kemudian Rabbil firli warhamni wajburni dan seterusnya ketika kita duduk di antara 2 sujud, itu bacaannya sifatnya sunnah, tidak wajib. Nah, karena 4 rukun ini kita tidak wajib maca apa-apa. Terkadang ada wong yang dia ngawikan sholat pas ruku, i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud, dionyo kerjakan rukun-rukun itu dengan cara yang tergesa-gesa atau dengan bahasa gaul sekarang ini tergesa-gesa tuh bahasa gaulnya adalah ngacai-ngacai. Ngacai. Jadi dia ruku, baru sedekat ruku langsung tegak i'tidal. Baru sedekat i'tidal tidak maca apa-apa langsung dia sujud. Baru sujud dengan tiba-tiba dia langsung duduk di antara 2 sujud, tidak tumakninah. Jadi salatnya tuh baca apa namanya kalau bahasa usul nilai siapa lah? Baik bedebis atau baca ayam matok makanan. Ayam nak ngembek padi itu nak duk gitu kan. Nah, ini namanya tidak tumakninah. Maka di sini kita hadirin hadirat wajib ketika kita sholat jangan sampai ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud itu kita tidak tumakninah. Nah, tumakninah itu apa? Apa dia tumakninah itu? Gampang. Tumakninah itu adalah setelah seluruh anggota tubuh kita berada di posisi yang diperintahkan. Misal, pas kita ruku, maka kita diperintahkan untuk nunduk ke badan sekiranya telapak tangan ini nyentuh lutut. Pas posisinya sudah sempurna, ini kan kita tegak. Lalu kita nunduk seperti ini, Allahu Akbar. Dari tegak kita nunduk. Nunduknya itu namanya ruku. Ketika sudah sempurna keadaan posisinya badan kita menunduk posisi ruku, maka kita diwajibkan untuk diam sejenak sekiranya kita bisa membaca lafaz zikir subhanallah. Artinya kalau kita misalnya nanda maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, karena kita ngacar-ngacar tadi kan bacaannya sunnah. Aku nak cepet-cepet sholatnya karena ada gawe, ya sudah tak masalah. Cuma jangan sampai Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Nah, ini namanya tidak tumakninah. Allahu Akbar baru dengar nyampe tiba-tiba langsung sami Allahu liman hamidah. Kemudian baru tegak sami Allahu liman hamidah, barulah model tegak ini langsung sujud. Juk. Salatnya baca kipas angin. Baca kipas angin. Nah, ini dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari ada seorang A'rabi ini
Dan kalau kita artikan wong badui, badui itu wong yang tinggal di pinggiran ataupun di pedesaan di negeri Arab. Wong badui, dia pernah masuk ke Masjid Nabawi, kemudian sholatnya model ujuk-ujuk tadi. Sholatnya model ngacar-ngacar. Maka Nabi ngomong setelah dia salam, diparai oleh Nabi Muhammad SAW, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi kau. Tadi sholat kau tuh tidak dianggap sholat. Akhirnya tegak lagi Arabi tadi. Untuk kedua kalinya dia sholat, sholatnya masih ngacar-ngacar. Akhirnya ditegur lagi oleh Nabi 2 kali. Kemudian dia sholat lagi ketiga kali. Akhirnya dia sholat ngacar-ngacar lagi. Nah, pas keempat kalinya dia diomongi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka setelah dia salam dari sholat yang ketiga, dia diomongi lagi oleh Nabi, "Kau ulangi sholat kau tuh, karena kau tadi tidak sholat." Maka dia ngomong sama Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, sholat yang benar tuh mak mano?" Nah, ini baru benar. Kalau kita tidak tahu maka bertanya, sholat yang benar tuh mak mano wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi pun menjawab, "Kalau kau sholat, maka pertama takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram maca surat Al-Fatihah." Nabi nyebut ke yang wajib-wajib be. Kemudian lalu kau ruku. Ketika kau ruku jangan langsung i'tidal. Stop dulu. Setelah sejenak kau stop baru i'tidal. Nah, pas i'tidal stop dulu sejenak, jangan langsung sujud. Ketika kau sujud stop dulu sejenak, jangan kau langsung duduk di antara dua sujud. Diajarkan sholatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Arabi tadi, lanang tadi ngulangi sholatnya untuk keempat kali. Dan yang keempat, sholatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Pernah suatu hari sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini pernah nyingok wong yang sholatnya tidak tumak nina. Sholatnya tidak tumak nina. Akhirnya diomongi oleh Hudzaifah, "Kau sholat model ma ini sudah berapa lama? Kau sholat model ma ini tak tumak nina sudah berapa lama?" Maka dijawab oleh wong tadi itu, "Sholaitu bihadhihi sholah arba'ina sanah." Aku sholat model ma ini sudah 40 tahun. Masya Allah, 40 tahun sholatnya ngacar. Maka katanya Hudzaifah ibnul Yaman, "Masya Allah, kalau kau sholat model kaum ini tadi sholat, enggutlah sampai kau meninggal, maka kau itu meninggal dalam keadaan munafik, bukan membawa daripada agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW." Jadi disebut wong yang sholatnya ngacar-ngacar, yang tidak tumak ninah, disebut di dalam hadis sebagai seorang munafik. Ada sikok lagi hadis kata Rasulullah SAW. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kamu tahu tak maling apa yang paling dahsyat?" Jadi maling kan yang namanya maling, barang punya wong diombe, itu namanya maling. Barang bukan hak dia, tiba-tiba dia ombe, dia haki. Dia ngakoi ini punya dia, itu namanya maling. Nah, kata Nabi, "Kamu tahu tak maling apa yang paling dahsyat?" Maka sahabat ngomong, "Oh, kami tidak tahu Nabi. Maling apa yang paling dahsyat, yang paling hebat dosanya?" Maka kata Nabi Muhammad, "Wong maling di jiwa sholat." Wong yang paling hebat tuh yang dosanya besar, dionya malingnya di jiwa sholat. Maksudnya mana Nabi? Oh, kata Rasulullah, ketika dia sholat yang seharusnya ada hak Allah. Ketika sholat itu ada hak Allah. Apa dia sholatnya kita pakai tumak ninah, cuma kita paling sholatnya tidak pakai tumak ninah. Nah, jadi hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, kita berharap insya Allah yang hadir, baik yang ibu-ibu ataupun yang bapak-bapak, ikhwan ataupun akhwat, insya Allah menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kewajiban sholat lima waktu. Kemudian kita berharap setelah kita menjaga kewajiban sholat lima waktu, kita berupaya untuk menyempurnakan ilmu sholat kita. Jangan kita ngawi ke sholat tapi ilmunya tidak kate.
karena kalau sholatnya tidak pakai ilmu dikhawatirkan model cak wong tadi tuna yang diomongi oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sudah 40 tahun sholat ternyata sholatnya tidak sah. Kita khawatir sholatnya kita model ma itu juga. Nah, supaya sholatnya kita tidak model ma itu, maka insya Allah kita yang hadir tergerak hatinya untuk selalu mendalami ilmu sholat, sehingga pelaksanaan sholat kita semakin sempurna dan semakin menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau ada salah kata minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, acara kita pada malam hari ini telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini akan mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa
taala. Amin, Dan amin, ya Rabbal mudah-mudahan kita keluar dari musola ini seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku pemandu acara mohon maaf bila ada keliruan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam